3, 2. Halo sahabat PU, di proyek saya sedang dilaksanakan pengecoran untuk fondasi Cakarayam atau footplat, atau biasa juga disebut dengan fondasi tapak. Fondasi tapak yang merupakan fondasi terpusat. Ini adalah proyek rumah satu lantai ya. Ini sudah ada rumahnya, rumah satu lantainya. Akan kami jadikan nanti 2 lantai ya. Jadi kami suntik fondasi ya, kemudian nanti disambung ke atasnya dengan kolom. Dan sekarang sedang berlangsung proses pengecoran untuk fondasi tersebut. Kami mengecor dengan menggunakan beton side mix. Maksudnya side mix itu ya diaduk di tempat atau diaduk manual. Ini bisa menggunakan molen atau bisa manual seperti tim saya di belakang ini. Kita aduk secara manual ya, dengan perbandingan tertentu ya antara semen, pasir, dan bumbunya. Kemudian untuk distribusi dari tempat pengadukan ini ke titik-titik Cakarayam, kami menggunakan ember. Satu orang biasa mengangkat 2 ember, kemudian kami tuangkan pada titik-titik yang galiannya sudah kita siapkan sebelumnya. Saya akan memperlihatkan kepada sahabat PU. Di sini ada rangkaian fondasi Cakarayam, rangkaian pembesiannya yang sudah siap dimasukkan ke dalam galian. Seperti terlihat di sini, sahabat PU. Jadi ini adalah Cakarayam yang posisinya ada di pojok sebuah bangunan ya. Jadi kolomnya ini berada di sudut, jadi tidak di tengah, tetapi di sudut ya. Jadi Cakarayam ini, yang tulangan ini nanti akan kita tempatkan di sudut bangunan dari rumah ini. Terdapat 2, ya, ini 1, kemudian 1 lagi ini, ya kan? Ini kami menggunakan 6 besi tulangan utamanya, kemudian ini untuk bagelnya besi dengan diameter 6, kemudian jaraknya tiap 15 cm ya. Seperti ini. Kemudian di belakang saya ini adalah fondasi footplat yang sudah selesai kami cor. Kita tinggal tunggu pengeringan, kemudian setelah itu kami akan timbun dengan menggunakan tanah urukan supaya elevasinya kembali rata sesuai dengan sebelumnya. Dan di bagian belakang dari rumah ini juga terdapat fondasi footplat yang sudah selesai dicor. Ini baru saja kami menyelesaikan pengecoran di titik ini ya. Kemudian ini terdapat stekan besi ya. Sambungan seperti ini kami menggunakan rumus 60D, jadi 60 kali diameter. Kemudian kurang lebih segini. Kemudian kolom ini mepet dengan tembok ini ya. Nanti akan kita balut ke atas. Kemudian kolomnya menempel di tembok sebelah sini ya. Ini adalah kolom-kolom suntikan nantinya. Kemudian ini adalah fondasi footplatnya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pengecoran fondasi footplat. Selebihnya silahkan simak pada video ini ya. Ini baru opening, akan saya bahas secara lebih detail setelah ini ya, sahabat PU ya. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PU, itu adalah split. Ini adalah pasir. Kemudian ini adalah campuran beton yang sudah kami aduk. Tentu dengan perbandingan tertentu ya. Ini yang dinamakan beton side mix ya. Ya bahasa kerennya sih side mix. Ya maksudnya sih
ngaduk di tempat gitu loh sahabat PU. Jadi kami membuat bak adukan seperti ini. Kemudian beton itu adalah campuran antara semen, pasir, dan juga kerikil dan dicampur air seperti ini sahabat PU. Kemudian tulangan-tulangannya, yaitu tulangan pondasi footplat, sudah kami pasang di titik-titik yang sudah kami tentukan sebelumnya. Ini adalah proses pengadukannya ya. Dan di dalam ada beberapa tim juga yang sedang mendistribusikan campuran beton ini dari lokasi pengadukan seperti terlihat di video ini menuju ke titik-titik pondasi cakarayam yang sedang kami cor. Jadi kita mendistribusikan beton dengan menggunakan ember seperti ini. Satu orang 2 ember kanan dan kiri seperti itu sahabat PU. Embernya juga yang secukupnya saja. Jadi bukan ember yang besar-besar, ember galon cat itu bukan sahabat PU. Jadi ember yang seperti ini di lapangan biasanya juga embernya ada yang berwarna hijau gitu sahabat PU. Nah, ada beberapa titik pondasi footplat yang sudah selesai. Ya, di depan ini sudah selesai nih sahabat PU. Sudah selesai dicor maksudnya ya. Akan tetapi belum kering. Kemudian ada beberapa juga yang masih berproses. Nah, ini yang masih berproses sahabat PU. Jadi ini adalah cor-coran atau proses pengecoran pondasi cakarayam yang merupakan suntikan ya. Jadi ini adalah pondasi cakarayam yang disuntik pada rumah 1 lantai yang akan dijadikan rumah 2 lantai. Jadi kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada lantai keramiknya, kemudian lantai dasarnya hingga ketemu lantai dasar. Kemudian kita masukkan tulangan besi footplatnya, kemudian kita pasang begesting ya, kemudian kita cor seperti ini sahabat PU ya. Untuk ukuran dari footplatnya sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya atau di video opening tadi. Saya kan sudah membahas tentang ukuran dari footplatnya ya. Jangan lupa ditusuk-tusuk seperti ini supaya beton yang sedang kita cor ke dalam lokasi cakarayam ini benar-benar padat seperti itu. Kalau di proyek-proyek besar bisa menggunakan vibrator. Kalau untuk proyek-proyek kecil seperti ini cukup ditusuk-tusuk dengan potongan besi, potongan kayu, atau yang lainnya. Untuk pengecoran seperti ini cepat sahabat PU. Hanya saja proses pembuatan begistingnya itu yang sedikit membutuhkan waktu. Dan ini adalah posisi cakarayam yang sudah selesai. Posisi besinya sahabat PU perhatikan, kami menggunakan 6 tulangan utama. Posisinya seperti ini ya. Jadi kolom ini nanti jadinya adalah berukuran 15 x 30 cm. Posisi besi utamanya seperti ini. Ya. Pada posisi kolom seperti ini adalah titik kekuatannya ada di campuran betonnya ya sahabat PU ya, yang paling berperan maksudnya. Karena pada struktur kolom itu gaya yang timbul itu adalah gaya tekan ya. Jadi kolom ini ditekan oleh beban-beban yang di atasnya. Sementara kita tahu bahwa material yang mampu menahan gaya tekan itu adalah beton. Seperti itu. Nah, kemudian beton tersebut diikat oleh yang namanya tulangan ya. Itu yang dimaksud dengan struktur beton bertulang. Pada posisi kolom seperti ini, bagel atau tulangan bagi itu sangat penting karena untuk mencegah beton retak ya atau melendut akibat tekanan dari atas. Posisi besinya diperhatikan ya sahabat PU ya. 6 tulangan utamanya seperti ini. Ini kolomnya pipih ya dan menempel di dinding existing ya, bukan masuk ke dalam. Tentu dengan alasan tertentu kenapa seperti ini. Jadi bisa masuk ke dalam tembok, bisa juga menempel seperti ini. Cukup jelaskan sahabat PU ya. Ditunggu konten-konten saya
selanjutnya ya, saya akan terus memberikan inspirasi buat sahabat PU semua. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk berbagi ilmu kepada sahabat PU semuanya, baik yang berprofesi seperti saya atau sahabat PU yang pengen bangun rumah. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk hubungin saya. Dan mohon dicatat, WhatsApp hanya khusus project ya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan cantumkan di kolom komentar dengan menyampaikan dengan bahasa yang baik. Insya Allah saya jawab satu demi satu. Demikian sahabat PU yang dapat kami sampaikan untuk konten kali ini. Silahkan subscribe, like, dan bagikan ke yang lain supaya manfaatnya bisa menyebar lebih jauh lagi. Terima kasih.